Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Hasan Gonjo. Saya bersama Intani, Insan Petani dan Nelayan. Hari ini berada di peternakan burung puyuh di Kabupaten Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kita akan berbincang bagaimana potensi ekonomi dari burung puyuh ini, baik secara dari telur dan induknya, dan juga bagaimana protein kandungan yang ada di burung puyuh. Mudah-mudahan ini dapat menginspirasi para pimpinan pondok pesantren dan juga kepala-kepala desa se-Indonesia. Saya akan sampaikan ini, dan ini menjadi salah satu peluang untuk investasi dan untuk berbisnis dari burung puyuh. Gimana? Baik, terima kasih Pak Muhammad Hasan Gaido. Alhamdulillah hari ini kami merasa terhormat menjadi bagian dari Intani yang sudah selalu menyiapkan pangan buat ketahanan bangsa kita. Pertama, tadi Kang Hasan sudah menyampaikan bahwa ini merupakan potensi mutiara terpendam milik bangsa Indonesia. Jadi kalau dibicarakan endemik, inilah endemik milik kita. Bahkan di Al-Baqarah 57 disampaikan mana wasalwa, sejenis burung puyuh. Nah, ada beberapa keunggulan menurut saya yang hari ini merupakan kunci keberhasilan sukses dalam beragribisnis, yaitu market. Untuk Jawa Barat, Banten, dan DKI masih terbuka pasar. Dari 16,5 juta butir per minggu, kita harus menyiapkan 13 juta per minggunya. Berarti harus perlu ribuan selamat-selamat yang lain atau ribuan santripreneur yang lain. Itu pertama, potensi marketnya luar biasa Kang Hasan. Yang tidak bisa saya sendirian, ini harus sukses berjamaah dalam rangka Bina Rupiah dan Bina Rupiah untuk berapa lama sudah berusaha ini? Ini istiqomah dari tahun 92 dan waktu itu prestasi yang sangat bisa saya banggakan sebagai portofolio adalah saya diberi amanah oleh Pak Menteri tahun 2010 sebagai Ketua Umum Asosiasi, dan tentunya bangga menjadi bagian dari Intani juga. Hari ini populasi kita se-Indonesia sudah 15 juta ekor. 15 juta ekor se-Indonesia. Ya, tapi kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada kan 272 juta. Baru 5%-nya. Baru 5%-nya. Berbeda dengan unggas lain sudah di atas ribuan persen. Nah, sehingga sekarang posisi di asosiasi ini sebagai ketua umumnya dan sampai mendapatkan penghargaan doktor. Ya, jadi ada beberapa portofolio yang menurut saya sangat harus saya sampaikan adalah saya mendapat penghargaan 4 kali ke Istana Negara, yaitu salah satu dan salah dua diantaranya adalah pelopor ketahanan pangan Republik Indonesia, pasar tani unggulan. Yang ketiga adalah Duta Petani Andalan Kementan, dan yang terakhir saya mendapatkan para makarya dari Kementerian Tenaga Kerja karena saya bisa mengedukasi para petani se-Indonesia untuk mengedukasi di pusat pelatihan pertanian dan perdesaan swadaya. Nah, harapan saya nanti di Banten, Kang Hasan, izinkan saya untuk menduplikasi saya ini. Bukain ke Banten. Ini diduplikasi 5.000 pondok pesantren. Iya, inilah. Jadi nanti kalau bicara santripreneur, Bina Rupiah dan Bina Rupiah, salah satunya ini adalah 45 hari, dan nanti pondok pesantren bisa menjadi kitohnya untuk para bumdes untuk belajar di pondoknya. Karena ini cocok untuk berapa bumdes. Besar lahan yang harus diperlukan untuk investasi? Ya, ini saja ukuran 8 kali 12 meter. Ini ditempati 5.000 ekor. Jadi kalau 5.000 ekor dengan pendapatan telur 4.000 per hari, sahabat tani, yuk kita kalikan HPP hari ini 250, terjual 350. Ini langsung kita buka aja kita. Langsung kita buka aja. HPP-nya apalagi bicara Banten kan sarana jagung tersedia, dedak padi melimpah, tepung ikan dari Cigelis banyak. Betul. Apalagi itu adalah kekayaan lokal milik kita. Nilai investasi untuk sebesar ini kira-kira Kang Slamet? Iya, ini dengan 1 unit kandang ini 1 juta ditempati oleh 200 ekor, masa pakainya bisa 5 sampai 10 tahun. Oke. Jadi depresiasinya kecil. Yang kedua, ternak ini diisi 200 ekor nih Kang Hasan. Oke. 40, 200. Hanya 1 meter persegi. Ternaknya di 12.500 per ekornya, dan ketersediaan pakan untuk praproduksi 6 kuintal. Jadi per 1000 hanya memerlukan modal 24 juta. 24 juta ya, untuk 1000 ekor, dengan penghasilan per bulan
Kalau petani milenial di angka 2,3 ya Bang ya. Per 1000 dengan lama pekerjaan 60 menit per hari. Oke. Jadi sekarang sangat recommended. sangat terbuka lebar dari Insya Allah. Nasabah untuk berkolaborasi, Insya Allah. untuk memberikan ilmunya, Insya Allah. untuk memberikan sarana prasarananya, Insya Allah. dan bisa bekerja sama Ya. dengan pondok-pondok pesantren dan Baik. juga BUMDes yang ada di Banten dan Betul. sekitarnya. Dan izinkan tentunya kita awali dengan silaturahmi. Kang Hasan mengirimkan beberapa ustadz maupun santri trainer sehingga tidak beli kucing dalam karung. Yap. Yang akan menganalisa usaha, yang akan melaporkan kebutuhan pakan, hasil per hari hendainya para santrinya. Bukan kami kitab nomor 1 nanti. Ya. Biar mereka Kang Hasan kirim dari Banten menuju ke Sukabumi dan akan kami edukasi untuk menjadi bagian dari kolaborasi Intani dan pusat pelatihan pertanian dan Setelah dan sebagainya. mencukupi kita di domestik di Indonesia dengan tadi serapan Jawa Barat, Banten, Ya. dan DKI, setelah itu kita secara nasional, apakah ada potensi untuk sampai ekspor? Nanti kita lihat permintaan untuk Timor Leste itu per bulan sudah mencapai 10 ton telur puyuh. Oke. Atau setara dengan 2 juta butir telur puyuh Kang Hasan. Oke. Dan harganya cantik banget di sana karena saat ini Australia sedang mendorong Timor Leste untuk anti stunting di sana. Karena barusan saya dapat WA dari Ditjen Timur Tengah, Ya. Pak Menteri Perdagangan bulan Maret ini akan berkunjung ke UAE dan Mesir. Betul. Saya diminta untuk mempersiapkan B2B, Baik. yaitu kalau memang ini juga menjadi unggulan kita, Baik. menjadi potensi untuk kita dorong menjadi salah Ya. satu kebanggaan kita untuk ekspor, Alhamdulillah. sehingga mendapatkan devisa untuk negara. Ya, dan tentunya ini harus ada pesan pentahelixnya atau kolaborasi antara akademisi, bisnismen, korporasi governmentnya maupun medianya Kang Hasan karena hari ini bicara protein, masya Allah ini terbaik Seberapa besar proteinnya? 13%. 30% Ya, dibandingkan, dengan lemak hanya 8%. sementara kan banyak isu Ya, mengkonsumsi itu bahaya. ya kita luruskan hari ini Kang Hasan melalui silaturahmi hari ini bahwa banyak media yang menyatakan ini mencapai 3.640 mg per 100 gram. Itu dilansir oleh nggak main-main loh, General Hospital Singapura, merupakan rumah sakit terbesar kedua di dunia. Dan sayalah insya Allah satu-satunya orang di Asia Pasifik yang punya 7 sertifikatnya. 7 sertifikat yang saya labkan by data. UGM lab terpadunya menyampaikan bahwa ini hanya 252. Berarti kita sudah terdolimi 14 kali lipat. Wow. BPPT Kita harus luruskan. Kita harus luruskan tanpa menyinggung yang lain. Ya. Bahwa ini adalah terbaik. Kedua adalah BPPT hanya 318. Kemudian Balitnak hanya 213. Dan kemarin terakhir update bulan Desember saya bawa ke Laboratorium Industri Agro Kementerian Perindustrian di Bogor, di Subun Raya sampai hanya 279. Dan Yang ini- terkenal Ya. itu kan seperti makanan tuh salmon. Yes. Nah, ya kan? Ya. Sampai untuk mendekati ke situ bagaimana kira-kira? Ya, salmon itu protein 20% 20%. per 100 gram. Oke. Daging puyuh ternyata Masya Allah 25% per 100 gramnya. Lebih tinggi. Lebih tinggi. Sementara salmon kan harganya 400.000 per kilo. Alhamdulillah saya suka makan daging puyuh. Ya, sementara daging puyuh yang harganya di bawah 100.000, proteinnya 25%. Lemaknya, salmon lemaknya 13%, dan ini lemaknya hanya 0,47. Ini sangat menantang, Ya, sangat Iya. peluangnya besar, besar. dan diambil atau tidak adalah pilihan para santri trainer dan juga para kepala desa jaro-jaro. Maka ambil kesempatan ini untuk kita menjadikan yaitu peternakan puyuh ini Baik. bagian daripada bisnis kita. Dan kita jemput ketahanan pangan karena Indonesia emas 2045 ada di depan mata. Saya yakin negara-negara di dunia akan menggantungkan pangannya pada Indonesia. Dan bisnis kalau lihat peta pasca pandemi COVID-19 ini, medical, kedua adalah food processing and retail, dan ini menurut saya adalah bagian dari
membangun ketahanan pangan di negeri kita bersama Intani dan bersama Muhammad Hasan Gaido, terutama untuk Santripreneur ya. Baik, terima kasih dan selamat. Ya. Jangan kemana-mana, pantau terus channel Hasan Gaido. Jangan lupa like, komen, dan share-nya. Dan ini bukan kaleng-kaleng, Kang Slamet dan saya akan datang langsung ke pondok-pondok pesantren, Ya. akan berjumpa dengan kepala-kepala desa untuk mengedukasi, untuk memberikan peluang Ya. bagaimana mengangkat yaitu potensi Dan desa. satu lagi Kang Hasan, Apa tuh? amdalnya, bau nggak di sini? Enggak. Enggak, karena ini menggunakan herbal alami Dan bahkan ngomong-ngomong, ya, bicara amdal, ya, bikin kayak gini tuh nanti perizinannya gimana? ya, kita ada namanya perizinan skala peternakan industri rakyat ya. Nah nanti kita bisa ke dinas Artinya peternakan. pemerintah sangat sudah mendukung, sangat mendukung. Dinas peternakan setempat pasti akan mendukung karena ini merupakan bagian dari rumah pangan lestari kita, bisa di belakang rumah, samping rumah, yang memungkinkan satu apartemen ini bisa ditempatkan untuk di samping halaman belakang rumah Baik. kita. Kalau Ya. ini nggak boleh saya langsung makan ya? Oh boleh, ini saya contohkan, ini adalah laboratorium kami, ini bebas salmonella dan bebas coli. Kan ini baru saya ambil dari itu. Iya betul, jadi kalau kita lihat, nah, ini kita bisa lihat telur kita secantik ini Kang Hasan. Oke. Ya, ini adalah telur yang tadi keluar dari tempatnya Puyuh, dan ini adalah contoh dia sangat baik dan saya berani memakannya, masya Allah. Ini karena kita bisa memberanikan diri karena ini bebas salmonella dan coli. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tidak ada rasa hanyir, tidak ada bau dan tidak ada rasa yang tidak aneh. Secara kesehatan Kesehatan tidak ada masalah. tidak ada masalah karena ini bebas salmonella dan bebas coli. Higienis. Higienis. Dan di Kami sini memiliki- juga diberikan musiknya ini bukan musik jazz ya, tapi didengarkan murotal. murotal. Kenapa 24 jam. harus pakai murotal 24 jam? Ya karena Ada efeknya? Karena saya yakin hewan pun juga harus kita berikan perlakuan yang santun menurut saya, karena hasil riset kami Pak Hasan ternyata sustain bisa sampai 18 bulan produksi pesanya begitu. Baik, itu jangan kemana-mana dan kami akan datang ke tempat Anda. Dan para santri, para kiai, para jara, para lurah datang ke sini untuk melakukan studi banding. Langsung cek lokasi. Baik. Langsung cek lokasi, datang ke sini bersama saya Muhammad Hasan Gaido dan Selamat Muryadi, Duta Petani Andalan, Ketua Bidang Peternakan dari Intani, Insan Tani Nelayan Indonesia. terima kasih. Salam hormat, salam takdim, sukses pertanian Indonesia dan peternakan Indonesia.